luar biasa, fantastis. Amin. Kita berjumpa lagi ya Bang. Iya, masih ketemu dengan suasana masih online. Ibadah online sekolah minggu. Iya. Kita mau bersyukur nanti semoga gereja kita akan cepat selesai. Kalau selesai kita bisa offline ya. Iya, nanti kita ditemanin abang-abang pemain musik kita loh Bang, yang ganteng-ganteng loh. Dengan abang siapa? Bang Anto Sidauru. Satu lagi Bang, dengan abang siapa? Di sebelah kiri ada Bang Evan Simarmata. Ayo Bang, kita semangat untuk memuji nama Tuhan ya Bang. Iya. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi Marta Tahua Manuki. Biar adik-adik ingat bangun di. Iya betul. Ya Bang. Manuk berarti ayam berkokok. Biar adik-adik bisa bangun cepat, biar bisa ke gereja ya Bang, untuk ibadah sekolah minggu. Tapi karena berhubung online kita pasti tetap di rumah dulu ya Bang ya. Iya, untuk pembukaan lagu kita mau lagu semuanya. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Iya, semuanya lipat tangan, semuanya berdiri ya. Yuk kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria dengan semangat. Berikan senyumnya buat memuji nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama kami tidur malam. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang baru, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin siap ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah pikiran adik-adik kami supaya adik-adik kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan dapat mendengarkan firman-Mu untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya Tuhan, sebelum kami layak menerima firman-Mu dan berpuji memuliakan nama-Mu, ampunilah dosa kami. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Iya, amin. Semuanya duduk ya, Dek? Iya, duduk. Yuk kita mau lagu apa nih, Bang? Kita mau nyanyi lagu Cari Jiwa bersama Yesus. Iya, Pak. Oke, ayo, Bang. Ayo, Bang. Cari jiwa bersama Yesus.
Wah, tadi cari jiwa bersama Yesus. Yesus. Kak. Katanya biar ditangkap, biar bisa Iya. memuji nama Tuhan ya. Semakin banyak memuji nama Iya. Tuhan, Kak. Kita memasuki hukum Taurat, Bang. Iya. Hukum Taurat dari pertama dan kedua. Ya, Karatua yang pertama, Abang Pinton yang kedua. Oke, Ya. Kak. Hukum Taurat pertama, Iya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau di langit, di atas bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Iya. Gitu, Kak. Kita sekarang bernyanyi. Iya, kita Hanya bernyanyi dekat lagu Allah saja. Hanya dekat Allah. Adik-adik kita suruh berdiri lagi nggak, Bang? Berdiri lagi, Kak, biar Berdiri makin ya, Bang. Yuk, semangat, Kak. kita nyanyi hanya dekat Allah saja. Oke, Yuk. ayo adik-adik bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah namanya. Oke, sekarang kita mau baca epistel. Epistel. Ya, dari Yohanes 1 ayat 12. Kita sama-sama, Bang. Oke. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Oke, itu Kak. epistel kita ya, Bang. Iya, Kita bernyanyi lagi. Kita nyanyi lagu buku ND nomor 432. Iya. Gitu. Oke, Bang.
ND-nya sama mama papanya ya, Dek. Dari buku ND nomor 432. Iya. Sekarang kita memasuki ayat hafalan, Bang. Iya, ayat hafalan. Ayat hafalannya tadi dari 1 ayat 12. Iya. Oke. Sekarang kita mau dengar adik-adik dulu, Kak. Kita lihat dulu ya. Oke, adik-adik yang memberikan ayat hafalan. Oke. Mari. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Caca ingin menghafalkan ayat hafalan Yohanes 1 ayat 12 yang bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Shalom, nama saya Naomi Loraini Manurung. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Amin. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Raja mau menghafalkan ayat hafalan Yohanes 1 ayat 12 yang bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, semuanya pintar-pintar, Bang. Nah, untuk ayat hafalan bulan September, Bang, dari Yohanes 1 ayat 12. Adik-adik ingat Yohanes 1 ayat 12. Kita sama-sama baca, Bang. Baca lagi ya, Kak. Iya. 1 apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari Yohanes 1 ayat 12. Ya, adik-adik hafal ya buat bulan September ya, Dek. Oke, Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Kita lagu bagaikan bejana. Iya, kita siapkan hatinya, lipat tangannya, yuk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo, Bang. Demikian
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam Mazmur 69 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Bagaimana kabar kalian? Tentu semua kalian baik-baik saja ya kan? Nah, sekarang kita akan mendengar cerita tentang Mazmur. Di dalam cerita ini pemazmur mengeluh. Keluhannya adalah banyak orang yang memusuhinya. Padahal dia merasa gak ada berbuat sesuatu yang salah sama mereka. Malah pemazmur berkata kalau musuhnya itu lebih banyak dari rambut di kepalanya. Kemudian musuh-musuhnya itu sangat-sangat banyak, ingin membinasakan dia, ingin melenyapkan dia. Padahal dia tidak berbuat jahat. Pemazmur itu orang baik loh, anak-anak sekolah minggu. Dia adalah sahabat Tuhan, orang yang selalu rajin berdoa, selalu berbuat baik, berusaha membuat semua orang senang. Tetapi kok malah dibenci dan dimusuhi orangnya? Kok malah difitnah? Pemazmur difitnah. Kan jadi pertanyaan, kenapa orang baik dan orang yang senang berdoa dan sahabat Tuhan bisa dibenci orang? Bukankah kalau dekat dengan Tuhan itu akan menjadi senang, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, gak ada yang bisa jadi pergumulan? Ternyata di Mazmur ini mengatakan banyak kebencian yang dialami, fitnah yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, nih, dengar nih kisah-kisah orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, pemberita-pemberita Injil yang setia kepada Tuhan, tetapi mendapatkan kebencian, ditolak, difitnah, dimusuhi, bahkan banyak juga yang dilenyapkan, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang tidak percaya. Contoh Daud yang menuliskan lagu dalam Mazmur 69 ini, dia seorang raja, dia sangat dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan, dia membangun Israel,
dia memerintah dengan adil, tetapi banyak orang yang membenci dia, padahal dia orang yang berdoa. Namun walaupun dia banyak yang membenci, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia, dia tidak tetap percaya sama Tuhan sekalipun dibenci. Lalu ada lagi Nabi Jeremia. Tahu ya Nabi Jeremia? Nabi Jeremia ini adalah nabi yang disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel supaya orang Israel bertobat. Tetapi orang Israel tidak mau bertobat, malah mereka membenci Jeremia dan berusaha mencelekainya, berusaha untuk membinasakannya, bahkan memenjarakannya. Namun demikian, sekalipun banyak orang yang membencinya, sekalipun banyak orang yang berbuat jahat kepadanya karena dia bersahabat dan dekat dengan Tuhan, memberitakan berita kebenaran, dia tidak menyerah. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ada lagi loh, pada zaman sesudah Yesus berangkat naik ke surga, orang Kristen makin banyak. Lalu karena sudah semakin banyak orang Kristen, pengikut Kristus makin banyak, tetapi ada peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa ketika Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Nero melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang-orang percaya pengikut Yesus. Mereka ada yang ditindas, mereka dianiaya, mereka ada yang diusir dari kampung halamannya, malah mereka ada yang dipertandingkan dengan binatang-binatang buas karena mereka percaya kepada Yesus. Lalu mereka ada yang mati terbunuh. Namun sekalipun mereka dikejar-kejar, sekalipun mereka dibunuh, sekalipun mereka dibenci, dihina, mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka tetap setia kepada Yesus. Nah, itulah yang dituliskan oleh penggubah lagu Mazmur 69 ini. Sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dihina, karena kedekatannya dengan Tuhan, karena tetap percaya dengan Tuhan, namun dia tidak meninggalkan Tuhan, namun dia tetap beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Malah dia menyerahkan dan berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh mereka. Mereka tidak lari dari keyakinannya, dari imannya kepada Tuhan, tetapi mereka tetap setia. Nah, apa pelajaran yang mau dibawa dengan yang mau kita ambil dengan ini anak-anak? Yang pertama, kalaupun misalnya kamu dibenci orang, kalaupun misalnya kamu dihina karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kecil hati dan jangan tinggalkan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia. Walaupun banyak guncangan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuatlah yang baik kepada semua orang. Janganlah berbuat jahat.
Bersahabatlah dengan semua orang. Janganlah memusuhi mereka. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang setia, harus menjadi berkat bagi mereka. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Kalau kamu merasa dimusuhi orang, kalau kamu merasa dibenci orang, jangan membencinya. Karena itu tetaplah selalu setia berdoa agar kamu tetap berada di jalan Tuhan dan tetap berada bersama-sama dengan Kristus. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang bilang, katakan di dalam hatimu, di dalam imanmu, mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk mengikut Yesus, karena Yesuslah yang memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap setia kepadamu sekalipun banyak ujian yang datang kepada diri kami karena percaya kepadamu. Permohonan kami, kuatkanlah kami supaya kami boleh bertahan, iman kami tidak goyah, tidak berubah, mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke Kak, ya kita mau mengumpulkan persembahannya Kak ya. Iya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa juga adik-adik, boleh Iya. juga sumbangan buat apa? Bangun gereja kita ya. Jangan Betul, lupa Kak. bilang mama sama Papa. papa. Mungkin karena masih online, nanti titip aja persembahannya ke mama papanya Kak. Boleh. Biar mama Iya. papanya nanti ngantar ke gereja atau Boleh. transfer. Iya. Gitu. Oke. Kita ya. mau lagu yang Kau yang terindah Terindah. sambil mengumpulkan persembahan. Ayo Bang. Ya, sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah selesai nih Kak ibadah minggu kita pada minggu ini ya Kak ya. Oh gitu? Iya. Perayaan ulang tahun ya Bang, iya, adik-adik ya? Sebelum menutup kita perayaan ulang tahun dulu nih Kak. Ada yang ulang tahun anak-anak sekolah minggunya, iya, ada yang ulang tahun gurunya juga Kak. Iya. Jadi betul. Kita mau merayakan ulang tahun. Walaupun masih online, jadi kita harus tetap merayakan ulang tahun dengan sukacita ya Kak ya. Iya siap. Gitu. Ayo Bang, Ayo kita nyanyi dulu ya Bang. Kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Tuhan Yesus memberkati.
ulang tahun buat adik-adik dan juga kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa ya Kak ya. Ya. Kita doa, senang hati kita satu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dan melindungi kami sepanjang kami beribadah. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, untuk orang tua murid kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati mereka semua yang berulang tahun, Kau cukupkan segala berkat yang mereka butuhkan. Lindungilah mereka dalam pekerjaannya, dan terkhusus untuk adik-adik kami, lindungilah mereka dalam studinya, dalam pembelajarannya Tuhan. Semoga mereka, adik-adik kami, dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kepintaran mereka di sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami minta pengampunan dosa atas kesalahan kami yang telah kami perbuat selama kami beribadah ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Iya. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.